Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abna'i talabah, insyaallah fi hadhihi munasabah sawfa natahaddas an jam'il Qur'an fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Hari ini kita insyaallah akan membicarakan sebuah tema yang masih memiliki kaitan dengan tema sebelumnya, yaitu pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Sebelum kita menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, sekilas kita mengetahui terlebih dahulu kronologi kenapa Al-Quran dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah, ya. Sehingga pada saat itu pemerintahan Islam tertinggi diduduki oleh Abu Bakar. Nah, pada zaman ini, ya, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu mayoritas orang Arab pada saat itu, atau banyak orang Arab pada saat itu, ya, yang murtad dari agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya Abu Bakar pada saat itu menyiapkan, jahaza Abu Bakar jaishan kabiran minas sahabah, lalu untuk membasmi, ya, kelompok orang yang murtad ini, Abu Bakar menyiapkan tentara yang sangat besar jumlahnya dari kalangan sahabat. Dan mereka ini semuanya dikenal dengan qurra. Qurra itu adalah para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian peperangan antara orang murtad yang terjadi pada zaman Abu Bakar ini dikenal dengan Ghazwatul Yamamah, perang Yamamah, yang terjadi pada tahun ke 12 setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, peperangan ini ishtadda wastaharra, jadi semakin berkecamuk, gitu kan, sehingga pada saat itu sahabat, ya, 70 orang sahabat Qurra itu syahid di fisabilillah, di jalan Allah, ya. Sehingga kondisi ini membuat Umar menjadi khawatir, ya. Fahala dzalika Umar bin Al-Khattab. Jadi kondisi tersebut membuat Umar menjadi takut, menjadi khawatir, sehingga beliau sengaja menemui Abu Bakar dan meminta agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran yang masih tertulis di pohon, kulit pohon, kulit kayu, ya, kulit binatang, batu, ya, kemudian dan lainnya, yang ada di pemeliharaan para sahabat, yang ada pada sahabat, diminta dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, ternyata respon dari Abu Bakar tidak menyetujui, ya, tidak menyetujui, ya, karena merasa ini merupakan hal baru di dalam agama yang tidak pernah, ya, dilakukan oleh Rasulullah atau diperintah oleh Rasulullah, ya. Jadi kemudian Umar mencoba
menjelaskan kepada Abu Bakar, sampai beberapa kali mendatangi Abu Bakar menjelaskan bahwa kalau seandainya peperangan ini semakin berkecamuk sehingga nanti makin banyak sahabat yang syahid, maka ya para atau ahli penghafal Al-Qur'an itu, ahli Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an itu akan musnah, sehingga ya Al-Qur'an ini akan hilang dan dilupakan karena tidak ada lagi pewarisnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar, ya. Sehingga dia meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada akhirnya Abu Bakar ini, ya Allah Subhanahu wa taala membuka ya pintu hati Abu Bakar sehingga dia menerima usulan dari Umar. Nah, kemudian dia mengirim seseorang untuk ya memberikan kabar berita tersebut kepada Zaid bin Sabit. Ya. Nah, di awal Zaid bin Sabit juga memiliki sikap yang sama dengan Abu Bakar, bahwa menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu bid'ah dalam agama, suatu perbuatan yang baru ya dibuat-buat ya di dalam agama Islam, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ya, dan tidak juga pernah diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga Zaid juga merasa berat dan menolak ya. Pada akhirnya ya Abu Bakar menjelaskan kepada Zaid ya seperti yang dijelaskan oleh Umar. Pada akhirnya ya Zaid juga menerima usulan tersebut dan bersedia untuk melakukan pengumpulan Al-Quran dan menulisnya dalam satu mushaf ya. Mulailah pada saat itu bada'a Zaid bin Sabit fi muhimmatihi asyaqqah mu'tamidan 'ala al-makhtut ya 'ala al-mahfuz fi suduril qurra wal maktub ladal katabah wa baqiyat tilka suf 'inda Abi Bakar. Jadi mulailah Zaid bin Sabit ini ya menulis ya, jadi mengemban tugas yang sangat berat ini, yaitu menulis Al-Quran ya, berpedoman kepada Al-Mahfuz yang dihafal oleh para sahabat ya, kemudian Al-Maktub ladal katabah ya, manuskrip yang tertulis ya di dalam suhuf para sahabat ya, sehingga setelah dikumpulkan menjadi satu ya pegang oleh Abu Bakar, diserahkan kepada Abu Bakar ya, sampai pada akhirnya Abu Bakar wafat ya, hatta idza tufiya sanata salasa asyrata lil hijrah ya, sarat ba'da dzalika ila Umar. Jadi setelah Abu Bakar wafat, mushaf yang sudah ditulis dalam satu Al-Quran yang telah ditulis dalam satu mushaf tadi ya diserahkan kepada Umar atau dipegang oleh Umar ya. Wa dhallat indahu hatta mata, sampai pada akhirnya wafat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, lalu mushaf itu kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar ya, dipegang oleh Hafsah binti Umar ya. Itu berlangsung dari awal pemerintahan Utsman sampai pada saatnya nanti ya di periode ketiga ya pengumpulan Al-Quran ya, dan itu diserahkan kepada Utsman. Nah, periode yang kedua ini ya, periode pengumpulan di masa Abu Bakar disebut dengan periode kedua pengumpulan Al-Quran. Periode pertama adalah di zaman Rasul, periode kedua adalah di zaman Abu Bakar, kemudian periode ketiga nanti di zaman Utsman, yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa hadis yang sangat panjang, di mana hadis tersebut mengisahkan ya tentang proses pengumpulan Al-Quran. Diawali dengan
usulan dari Umar kepada Abu Bakar, ya, kemudian diskusi mereka, alasan kenapa Umar meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian setelah Abu Bakar menerima usulan Umar tersebut, ya, Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Sabit untuk melakukan tugas itu, ya, dengan alasan bahwa Zaid bin Sabit ini kan masih muda, orang yang terakhir kalilah, ya kan, mendengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, ya, memperdengarkan hafalannya kepada Rasulullah SAW. Beliau juga merupakan katibul wahyi, jadi dia merupakan sekretaris wahyu di zaman Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit untuk melakukan tugas berat ini. Nah, Zaid bin Sabit itu pernah berkata begini, "Fa wallahi law kallafani naqla jabalin minal jibali ma kana asqal mimma amarani bihi min jam'il Qur'an." Jadi kata Zaid bin Sabit, wallah, kata dia, kalau seandainya Abu Bakar ini, ya, membebani saya dengan suatu tugas, ya, memindahkan, ya, tugasnya memindahkan salah satu gunung, ya, ke tempat yang lain, ya, itu, ya, lebih ringan, ya, dibandingkan dengan mengumpulkan Al-Quran, ya, memerintah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka askal itu lebih, bukanlah hal yang berat, kata dia. Jadi memindahkan jabal, memindahkan gunung bukanlah hal yang berat dibandingkan dengan mengumpulkan Al-Quran. Artinya mengumpulkan Al-Quran lebih berat dibandingkan memindahkan suatu gunung. Sampai akhirnya, wallahi huwa khairun, kata siapa? Kata Abu Bakar, ini merupakan kebaikan, ya. Ini merupakan kebaikan. Jadi walaupun beliau pertama berpendapat, ini tetap memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tidak ada perintah. Ini hal baru, tapi khair, kata dia. Ini khair, ya. Artinya walaupun bidah ini tapi baik. Ini baik, ya. Kalau seandainya Abu Bakar tidak menerima usulan dari Umar, dan tidak memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis, ya, mushaf pada masa itu, pada waktu itu, maka, ya, Al-Quran tidak sampai kepada kita, tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai kepada kita, karena, ya, bisa jadi kalau tidak ditulis, ya, para sahabat yang ikut dalam berbagai peperangan, baik pemerintahan Umar, khilafah Umar, nanti terus berlanjut kepada Abu Bakar, kemudian Utsman dan Ali, bisa jadi, ya, para penghafal Al-Quran itu syahid pada medan perang, dan pada akhirnya Al-Quran hilang dan dilupakan. Nah, tapi dengan dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hati Umar, alhamdulillah, ya, Abu Bakar, alhamdulillah pada saat ini kita bisa, ya, berinteraksi dan menghafal Al-Quran, ya. Jadi bagaimana proses penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid pada zaman tersebut? Dalam hadis tersebut, ya, dinyatakan bahwa Zaid itu menulis Al-Quran dengan sangat teliti, ya. Waqad ra'a Zaid bin Sabit nihayat at-tasabbut, ya, sangat teliti, ya, sangat teliti. Wala yaktafi bil hifzi dunal kitabah. Jadi dia tidak cukup dengan hafalan para sahabat saja, tapi dia sinkronkan dengan kitabah. Artinya dia cek terlebih dahulu hafalan-hafalan para sahabat, panggillah para sahabat tuh, gitu kan. Ya, bahkan ditanya satu-satu, ya, tanya begitu, begini hafalannya, tanya lagi berikutnya, begini hafalannya, sama, ya, gitu kan. Lalu disesuaikan dengan manuskrip yang ditulis, ya, di dalam suhuf tadi, ya.
Ya, jadi adapun perkataannya di dalam hadis itu, ya, wajadtu akhir surat Taubah, ya, ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha, ya, ma'a ghairi. Ini kata dia kan di dalam hadis tadi dikatakan begini. Ya, saya mendapati akhir dari surat At-Taubah itu di tangan Abu Khuzaimah al-Ansari. Artinya saya tidak mendapatkan tulisan itu kepada yang lain, dari yang lain. Ya. Nah, ini bukan berarti bahwasannya ayat At-Taubah ini, ya, 128 tersebut ayat yang bukan mutawatir, tidak. Artinya para sahabat menghafal ayat tersebut, akan tetapi, ya, tidak mendapatkan manuskripnya kecuali kepada Abu Khuzaimah. Ya, nah, mungkin bisa jadi yang ditulis, ya, oleh yang lain itu, ya, bisa jadi apakah musnah dan sebagainya, gitu ya. Tapi sahabat menghafal ayat tersebut, ya, sehingga disesuaikan dengan tulisannya Abu Khuzaimah tadi, baru setelah disesuaikan hafalan sahabat dengan tulisan Abu Khuzaimah tersebut, baru ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ya. Nah, baik, ini membuktikan bahwa ternyata Zaid bin Sabit sangat teliti, ya, dalam mengumpulkan atau menulis Al-Quran. Kemudian hadis lain yang kedua, ya, juga menyatakan yang sama, ya, ya, tidak, intinya tidak hanya mengandalkan yang didengar, yang didengar maksudnya adalah hafalan, tapi juga mengandalkan tulisan. Ya. Nah, bahkan di hadis yang ketiga itu, ya, dinyatakan Abu Bakar itu berkata kepada Umar dan Zaid, ya, kalian, ya, duduklah di pintu masjid, ya. Nah, siapa yang datang tanyakan, ya. Maksudnya meminta kepada sahabat itu untuk, ya, membacakan Al-Quran, ya, kemudian menanyakan kepada mereka kalau seandainya ada manuskripsi dari Al-Quran itu, misalnya kan, ditanyakan. Lalu diminta 2 orang yang bersaksi bahwa benar, ya, itu merupakan ayat yang ditulis, ya, oleh Rasulullah ayat yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Artinya dibenarkan bahwa itu merupakan ayat Al-Quran, ya. Jadi setiap orang yang mengaku, oh ini ayat Al-Quran, ini saya tulis, ya, diminta saksi 2 orang. Kalau sudah mendapatkan saksi 2 orang, barulah manuskrip itu diterima oleh Zaid dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, begitu begitu telitinya, ya, Zaid bin Sabit dalam pengumpulan Al-Quran. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, ya. Kita membahas satu judul saja, yaitu proses pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, yang dikenal dengan proses pengumpulan Al-Quran yang kedua atau periode kedua. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dicerna dengan baik, ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.